وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-hadirin jamaah azzakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini kita selalu tentunya memuji Allah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada kitab Al-Adabul Mufrad. Sekarang kita masuk pada pembahasan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad rahimahullahu taala mendatangkan beberapa hadis. Ia mendatangkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan al-khuluq secara bahasa dibaca dengan dhammah lamnya al-khuluq, dan dibaca juga dengan sukun lamnya al-khulq. Memiliki tiga makna dari sisi bahasa. Yang pertama berarti adalah at-tab'u, tabiat, was-sajiyah, ya sifat. Berarti juga ad-din, yaitu agama.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas agama yang agung, yaitu agama Islam. Dan itu juga sekaligus menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Islam mengajarkan kepada tabiat yang baik, kepada sifat-sifat yang terpuji. Adapun al-khuluq atau al-khuluq, dibaca lamnya bisa dibaca dhammah dan sukun, itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah suratul insan al-batinah, rupa manusia yang batin. Sebagaimana manusia memiliki rupa zahir, rupa zahir ini disebut dengan khalqun, dibaca dhamma kha-nya, khalqun, itu namanya rupa fisik, rupa zahir. Sedangkan rupa batin kita disebut dengan khuluqun atau khulqun. Maka manusia memiliki sifat-sifat pada batinnya, sebagaimana dia juga memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat pada zahirnya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perindah fisikku, tampilan luar, tampilan zahir, fahassin khuluqi, maka perbaiki juga akhlakku, yaitu tampilan batinnya. Dan pahala serta hukuman ya banyak terkait dengan sifat-sifat surah al-batinah, sifat-sifat rupa batin kita. Ya, lebih banyak dibandingkan terkait dengan sifat-sifat yang terkait dengan zahir kita. Maksudnya begini, kalau rupa zahir kita, ya kita nggak bisa bikin apa-apa, sudah Allah berikan begini, gitu ya. Mau antum rubah jadi apa dia? Hah? Ini mukanya mau dirubah jadi apa ini muka ini? Ya, kewajiban kita mensyukurinya. Lalu kemudian ya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Tapi kalau rupa batin dia mesti dilatih untuk berubah. Yang tidak baik jadi baik, yang tadinya misalnya tidak dermawan jadi dermawan, yang tadinya tidak penyabar latihan supaya jadi penyabar, dan seterusnya. Jadi kalau rupa zahir ini antum mau rubah jadi apa lagi nih? Mukanya mau diganti, ditukar. Enggak boleh kan antum mau ini hidungnya dibikin lebih panjang lagi misalnya. Tetapi kalau rupa batin ya dia mesti diupayakan, mesti dilatih. Ya memang Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi kepada kita rizki, sebagaimana juga Allah bagi-bagi kepada kita sifat-sifat kita. Ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk. Itu makanya fungsinya tazkiyatun nafs. Mensucikan diri artinya bahwa mengoptimalkan yang baik, meminimalisir yang apa? Yang buruk. Jadi yang baik dioptimalkan, ditingkatkan. Yang buruk ditekan sedemikian rupa. Itu namanya tazkiyatun nafs itu. Yang baik-baik, yang bagus-bagus dioptimalkan, ditingkatkan. Yang buruk-buruk, nah ini yang ditekan, ini yang diminimalisir yang buruk-buruk. Nah, baiknya akhlak ini nanti akan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat. Maka di dalam bab ini dibawakan hadis oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in fil mizan athqalu
min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Ya, pahalanya menjadi berat nanti di hari kiamat, seperti pemaaf, dermawan, sabar, ya, lalu kemudian bersikap lemah lembut dan seterusnya. Dan di dalam riwayat yang lain, riwayatnya Al-Imam Tirmidzi, ada tambahan di belakangnya. Ma min syai'in fil mizani athqal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan melainkan daripada akhlak yang baik. Di bagian akhirnya dengan redaksi tambahan dari riwayat Imam Tirmidzi, fa innallaha ta'ala la yubghidul fahishal badhi'ah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berbuat keji dan orang yang buruk perkataannya. Dan sesungguhnya orang yang akhlaknya baik, dia bisa mencapai derajatnya orang yang rajin puasa, rajin salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dia bisa mencapai dengan derajat atau dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mencapai derajatnya orang yang rajin puasa, rajin salat malam. Ini juga diriwayatkan Abu Dawud. Jadi artinya dengan akhlak mulia ini dia bisa mencapai derajat keutamaan orang yang rajin berpuasa, rajin salat. Sekaligus di dalamnya terdapat faedah bahwa ya orang masing-masing memiliki keutamaannya sendiri. Ada orang yang rajin puasa sunnah, walhamdulillah. Ada orang yang dia rajin salat malam, walhamdulillah. Ada orang yang dia berusaha memperbaiki akhlaknya dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Kalau tah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rajin puasa sunnahnya, dia rajin salat malamnya, dia baik akhlaknya, maka itu adalah fadlu minallah, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Abdullah ibn al-Mubarak berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan apa itu akhlak yang baik. Berkata Abdullah ibn al-Mubarak, huwa bastul wajhi, yaitu wajah yang berseri-seri, wa badlul ma'rufi, dan mencurahkan segala kebaikan-kebaikan, wa kafful adza, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Dia wajahnya senyum berseri-seri, memberikan yang baik-baik, lalu menahan diri dari berbuat yang buruk. Ini makna husnul khuluq secara umum yang dijelaskan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Dan di dalam sini juga terdapat dalil, terdapat faedah bahwa amalan kita ya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita apa? Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan amalnya ditimbang, amal kitanya juga ditimbang. Amal kita didatangkan dalam bentuk fisik lalu ditimbang. Lalu kemudian kitanya, orangnya juga apa? Diapain? Ditimbang juga. Ini berdasarkan hadis ini amal ditimbang. Ada hadis bitaqah, catatan amal yang ditimbang. Ada hadis di mana para sahabat yang melihat betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud kecil, lalu mereka tertawa. Kenapa itu betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil, Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih berat daripada bukit Uhud nanti di timbangan. Itu berarti fisik atau tubuhnya orang itu juga ditimbang. Naam. Lalu kemudian
Selanjutnya hadis yang didatangkan ini hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Berkata Abdullah ibn Amr ibn al-As, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhish." Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berbuat perbuatan keji, wala mutafahisha, bukan juga orang yang memaksakan diri atau berlatih untuk berbuat keji. Al-fuhsyu secara bahasa berarti adalah az-ziyadah wal khuruju 'anil haddi. Berlebihan, ngelampauin batas. Itu namanya al-fahishah atau al-fuhsh. Baik ucapan ataupun perbuatan melampaui batas. Maka ketika ada orang Yahudi mengucapkan salam tidak benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum. Bukan assalamu alaikum, assamu alaikum. Dikurangin satu huruf saja. Satu huruf apa? Huruf apa yang dikurangin? Lam. Maknanya sama beda? Beda. Kalau yang assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Assalamualaikum, kehancuran, kebinasaan atas kalian. Itu namanya assalamualaikum. Ini termasuk kebiasaannya orang Yahudi ini. Ngurangin satu huruf. Ini yang disebut dengan tahrif lafzi. Disebut apa? Tahrif lafzi. Tahrif itu perubahan, dia rubah lafaznya. Yang tadinya assalamu alaikum jadi assamu alaikum. Tahrif lafzi dengan dikurangi satu huruf. Begitu juga di dalam Al-Quran mereka melakukan tahrif lafzi juga. Allah sebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk mengucapkan hittatun. Kalau tadi tahrif lafzi dengan mengurangi lafadznya, hurufnya dikurangi. Assalamu jadi assamu alaikum. Ini contoh lagi tahrif lafzi dilakukan oleh orang Bani Israel dengan cara menambahkan huruf. Menambahkan huruf. Mereka diperintah oleh Allah untuk mengucapkan hittatun. Hittatun. Ya. Mereka tambahkan satu huruf nun, jadinya hintatun. Jadi apa? Hintatun, ada satu huruf ditambahin nama mereka nun. Kalau hintatun artinya ya Allah hapuskanlah dosa-dosa kami, kesalahan kami. Maksudnya mereka diperintah mengucapkan hintatun, itu maksudnya. Tapi mereka rubah, mereka melakukan tahrif dengan menambahkan satu huruf nun, hintatun. Artinya gandum. Beda jauh ya. Nah, itu. Hintatun artinya hapuskan dosa-dosa kami. Hintatun tambahin nun jadinya apa? Gandum. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Orang-orang yang zalim mengganti perkataan yang dikatakan kepada mereka atau yang diperintahkan kepada mereka untuk mengatakannya. Dirubah. Jadi ini termasuk merubah-rubah lafaz, disebut dengan tahrif lafzi. Ini kebiasaannya orang Yahudi dengan cara mengurangi lafaz atau menambahkan. Yang kedua, ini kita sedikit tambahkan penjelasan tentang tahrif. Tahrif ma'nawi. Maknanya yang mereka rubah, lafaznya enggak sama. Lafadznya sama, tapi maknanya mereka maksudkan berbeda. Seperti perkataan ra'ina. Ra'ina. Ra'ina itu artinya jaga kami, perhatikan kami. Tetapi orang Yahudi membelokkan ra'ina, artinya dibelokkan kepada ru'unah yang berarti bodoh. Ya, jadi apa masalahnya? Istilahnya bodohi kami, gitu ya. Ajarkan kami hal-hal yang bodoh dan seterusnya. Itu namanya ra'ina, tapi dengan maksud yang berbeda dari ru'unah. Ya,
Ya, dia maknai ra'ina berarti ajarin kami kebodohan atau jadikan kami orang-orang yang bodoh. Ya, jadikan bodoh dari ru'unah. Yaitu makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang orang-orang beriman untuk mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna, lihatlah kami. Kenapa itu sebabnya? Karena tadi orang-orang Yahudi menyimpangkan maknanya. Lafaznya sama, tapi yang mereka maksudkan apa? Berbeda. Jadi ini nanti ditempuh oleh sebagian orang Islam mengikuti orang Yahudi begitu. Ditambahin. Dan itu yang kemudian disebutkan oleh para ulama. Ketika istawa ditambahin satu huruf menjadi istaula, satu huruf lam doang ditambahkan, tapi maknanya jadi bergeser, berubah. Nah, gitu. Kayak orang Yahudi tadi, nambahin nun jadi hintatun, hintatun tambahkan nun jadi hintatun. Assalamualaikum dikurangin satu lam jadi assalamualaikum. Ini kan berarti jelek ya, celaka itu sekalian. Nah, biasanya yang bisa melakukan tahrif begini orang cerdas apa orang bodoh? Yang cerdas, orang pintar, tapi dia nggak ngikutin aturan. Ketika mendengar itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa'alaikumussalam wal ham." Bagimu keburukan dan kecelakaan, pokoknya seperti itu. Jadi ditambahin dua. Mereka ngucapinnya satu, assalamualaikum, dibalasnya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dua, assam wal ham, maknanya sama-sama jelek, tapi dua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takuni fahishatan, jangan engkau jadi orang yang keji karena ngelebihin. Yang kita boleh balas cuma berapa? Satu. Yang dibalas bolehnya hanya apa? Satu. Lebih jadi fahisyah, melampaui batas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la takuni fahishatan, jangan engkau jadi orang yang keji dengan menambahkan tadi balasannya jadi dua. Alaikumussalam wal ham. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Anda tidak dengar apa yang mereka katakan Rasul? Ya, saya dengar dan saya sudah katakan wa alaikum, ya kalian aja yang terkena keburukan itu, dan itu sudah cukup. Begitu. Nah, memang kadang kita begitu kalau membalas sesuatu kayaknya kalau cuman sama tuh nggak mantep. Pengen yang balas tuh ya kudu harus dia satu kita dua gitu balasnya. Dia dua kita empat gitu. Nah, ini namanya fahish, melampaui batas, dan ini keji, perbuatan keji. Nah, Nabi SAW tidak pernah memiliki sifat yang seperti itu, tidak. Dan Nabi SAW juga tidak pernah berlatih menjadi orang, jadi mutafahishan itu memaksakan diri atau berlatih, berusaha untuk menjadi orang yang keji. Makanya penjelasannya yang dimaksud Nabi SAW lam yakunin Nabi fahishan wala mutafahishan, bahwa Nabi SAW tidaklah orang yang berbuat keji, baik secara tabiatnya, la jibiliyan, tabiatnya Nabi tidak pernah berbuat keji, wala kasbiyan, Nabi pun tidak pernah berlatih untuk menjadi orang yang keji. Al-fahishah berarti zina, karena dia melampaui batas. Ada yang halal nikah tapi dia malah melampaui batas, mengambil yang haram, zina, ini disebut fahishah. Dan Al-Imam Ibn Al-Athir katakan setiap segala sesuatu yang ada sifat buruk padanya maka dia disebut dengan fahishah, baik perkataan atau perbuatan. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan husnul khuluq, akhlak yang baik ini adalah merupakan sifatnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in,
Dan sifatnya para wali-wali Allah dan orang-orang saleh, ya, akhlak yang baik adalah sifatnya para nabi dan para rasul, dan sifatnya wali-wali Allah, orang-orang saleh. Maka siapa orang yang akhlak baiknya lebih banyak, maka kebaikannya lebih banyak. Hadis yang selanjutnya dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya yaitu Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa sungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang yang paling aku cintai, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang paling dekat tempatnya, tempat duduknya nanti dengan aku pada hari kiamat. Fasakatal qaum, para sahabat pun terdiam. Fa'adaha marrataini aw thalathan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi perkataannya sampai 2 kali atau 3 kali. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat? Qala al-qaum, berkata kaum yaitu para sahabat, na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasul, kami mau. Qala ahsanukum khuluqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya, itulah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Dalamnya terdapat faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ini agar supaya mereka bersemangat untuk mengetahui apa yang hendak Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang agar supaya menguatkan, menjelaskan dan memberikan peringatan yang lebih. Di dalam hadis yang lain riwayatnya Al-Imam Tirmidzi, Nabi sabdakan, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, ahasinakum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling jauh tempat duduknya nanti pada hari kiamat dariku, ats-tsartsarun, orang yang banyak bicara. Ya, jadi orang banyak bicara akhirnya keluar dari hak, keluar dari kebenaran, menyimpang. Wal mutasyaddiqun, orang yang bicaranya enggak hati-hati. Ya, ada yang mengatakan makna al-mutasyaddiqun yang melecehkan manusia. Wal mutafaihiqun, orang yang bicaranya enggak aturan sampai mulutnya kebuka lebar dan seterusnya. Ya, intinya orang enggak menjaga perkataannya, pembicaraannya. Ini namanya al-mutafaihiqun. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa akhlak yang baik menyebabkan datangnya kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik menyebabkan dia menjadi dekat tempatnya nanti di hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah pernah jelaskan, jadi makna akhlak ini luas maknanya. Ya, termasuk makna akhlak ya akhlak kepada Allah. Ya, gitu. Jadi akhlak kepada Allah yang pertama gimana? Ya, dia tidak berbuat zalim kepada Allah. Loh, gimana berbuat zalim kepada Allah? Kesyirikan, itu namanya zalim. Dia tidak berbuat seperti itu. Makanya di dalam bab ini juga didatangkan hadis innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Aku diutus tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, jadi akhlak yang baik berkurang ya, karena keburukan-keburukan dan perilaku manusia ketika Nabi diutus untuk disempurnakan kembali. Akhlak yang baik terkait dengan urusan agama, kebaikannya terkait dengan urusan dunia, termasuk juga terkait dengan baiknya urusan akhirat. Dan ini dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu doa yang mengumpulkan kebaikan agama, dunia dan juga akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dia ini menjadi ismah itu ya penjaga segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah hubungan kehidupan duniaku karena memang itu tempat aku hidup sekarang. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaiki akhiratku karena akhirat adalah tempat kembaliku. Di dalam riwayat yang lain dengan redaksi innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Ya. Aku diutus tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tadi yang disebutkan di sini dengan redaksi salihal akhlaq. Dan ini tidak bertentangan dengan bahwa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dakwahnya para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid, enggak bertentangan. Kenapa? Karena tauhid itu juga bagian pada akhlak. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan ya. Jadi jangan ikut terpengaruh dengan sebagian orang yang kemudian ya penting akhlaknya walaupun dia tidak sholat ya. Itu akhlaknya buruk kepada Allah, dia tidak sholat. Ya, yang penting sama orang lain dia baik lah, sama orang lain dia baik sama Allah. Gitu ya. Enggak apa-apa dia kafir, yang penting jujur lah. Ini dia masalah ini. Enggak apa-apa dia kafir, yang penting akhlaknya baik. Lu gimana akhlaknya baik kok kafir? Kalau akhlaknya dia baik, dia berimanlah kepada Allah. Dia akhlaknya enggak baik kepada Allah Rabbul Alamin. Ini. Jadi ini permasalahan seringkali orang salah dalam memahaminya. Dia kira akhlak itu hanya hubungan antara manusia sesama manusia. Adalah akhlak juga adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang pertama kali. Bagaimana akhlaknya dia kepada Allah Rabbul Alamin. Ini biar jelas. Karena suka rancu-rancu itu ini. Ini tadi enggak apa-apa dia kafir, yang penting akhlaknya baik. Loh gimana kafir kok akhlaknya baik? Kalau akhlaknya baik dia mesti beriman, enggak kafir dia. Nah, ini seringkali orang rancu di sini. Naam, selanjutnya hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan dua hal melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah. Ma lam yakun ithma, selama bukan dosa. فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. Kalau itu dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling jauh dari hal dosa. Artinya enggak mau Nabi kalau dosa. وَمَنْ تَقَمَ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لِنَفْسِهِ. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah terkait dirinya sendiri, artinya membela dirinya sendiri, tidak. إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا. Melainkan kalau dirusak kehormatan Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena membela Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan pilihan antara yang sulit, yang mudah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang mudah bagi umatnya. Ya, yang mudah.
Artinya, ya Nabi menginginkan yang terbaik buat umat, paling mudah tapi yang terbaik buat umat. Selama bukan dosa. Kalau dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau. Ya. Walaupun itu yang paling mudah tapi itu dosa alias itu tidak benar, ya Nabi enggak akan pilih itu. Gitu. Jadi misalnya ada orang-orang kafir menawarkan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di dalamnya terdapat dosa, ya enggak mau. Gitu. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan dari Allah Rabbul Alamin dan kaum muslimin kasih pilihan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih, ya pasti milihnya yang bukan dosa atau yang menyebabkan orang jatuh kepada dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Jadi kalau ditanya gimana Nabi kok diberikan pilihan yang dosa, ya kalau bisa membawa orang, misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh orang kafir untuk udahlah sekarang kita berdamai aja, Anda beribadah bersama kami nanti beribadah kepada Anda. Itu kan pilihan. Enggak mau Nabi. Karena dosa di dalamnya terdapat dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah marah terkait dirinya sendiri, tetapi marah apabila kehormatan Allah diinjak-injak, dilecehkan. Makanya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadi wala imra'atan wala khadiman." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istrinya, enggak pernah. Enggak pernah mukul pembantunya, enggak pernah. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali lagi jihad. Jihadnya mukul. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqim min sahibihi. Dan tidaklah ada seseorang yang berbuat sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terkait pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lalu membalas dendam, enggak pernah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali hal-hal yang Allah haramkan itu dirusak. Fayantaqimu lillahi azza wa jal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena itu adalah kehormatan Allah Rabbul Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti jelaskan. Nah, di dalamnya terdapat faedah dorongan agar kita bersikap tadi mudah, memudahkan. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang sulit? Ya, bersikap lapang kepada manusia, memudahkan urusan manusia. Ya. Tetapi apabila agama Allah dilecehkan, maka kita wajib membela. Ketika syariat Allah dihinakan, kita wajib membela sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita yang bisa dengan ilmu, dengan bicara dan seterusnya. Ya, jadi kayak tadi, kasih pilihan yang mudah-mudah. Jangan kasih yang sulit-sulit. Bagaimana kalau begini aja, yang mudah begini, yang mudah begitu, dan seterusnya. Jangan orang dikasih pilihan yang sulit-sulit. Apalagi sampai bikin kaidah, kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah. Nah, ini kaidah bahaya ini. Ya, makanya misalnya di antara kita atau di antara kaum muslimin ada yang bekerja di instansi atau semisalnya, ya, mudahkan. Jadi misalnya ada orang datang mengurus sesuatu, dia datang. Oh Pak, Bapak ini persyaratannya belum lengkap. Tolong lengkapi dulu ya Pak, ini yang Bapak belum lengkapi. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, dan seterusnya. Tolong yang ini dilengkapi dulu ya Pak ya. Nanti kalau sudah lengkap Bapak datang lagi. Kan enak ya. Dia pulang lalu berusaha apa? Melengkapi yang belum lengkap. Enggak, datang belum lengkap Pak. Pulang dia lagi. Dia enggak tahu apanya yang belum lengkap. Lalu dia bawa lagi, oh ini kurang ini, fotokopi dulu, fotokopi lagi. Udah selesai balik lagi, oh masih kurang ini lagi, balik lagi. Ini mempersulit. Kenapa enggak sekalian di awal dia sebutkan semuanya? Ini yang kurang ini apa, di fotokopi sekian, yang ini. Ini enggak. 1 orang datang, belum lengkap nih, fotokopi sekian dulu, sana lagi.
Datang lagi kurang yang ini, kurang ini. Kenapa nggak dijelasin dari awal? Ini pola kita sebagian masih kayak begitu, teman. Ya, masih kayak begitu. Kenapa nggak datang, Pak? Ini persyaratannya nih disebutkan sudah semua di sini. Bapak sudah lengkap ini semuanya? Coba saya periksa. Oh, yang kurang ini, yang kurang ini, yang kurang ini, yang kurang ini. Ya Pak, tolong lengkapi. Nanti kalau sudah lengkap, biar Bapak nggak bolak-balik. Kalau sudah lengkap semuanya ini, baru kesini lagi. Kan enak orang. Jadi mudah kan dia. Oh iya, yang ini saya belum lengkap. Dia bawa catatannya. Sehingga dia penuhi dulu semuanya sudah lengkap, datang, sudah bisa diproses. Ini enggak datang, kurang ini, pergi lagi dia. Datang lagi, ini belum ini nih. Allahu Akbar. Nah ini makanya apabila di antara antum sekalian ada yang jadi petugas, misal seperti ini, mudahkan. Kenapa sih? Yang dimaksud mudahkan tuh bukan ngelanggar peraturan ya, bukan ya. Nah ini juga nih ada nih yang salah paham nih. Mau gini aja nggak boleh, sudah gampang aja. Antum nggak dengar sih pengajian Ustadz kemarin? Tuh, nggak dengar gimana? Mudahkan. Nabi aja kalau dikasih pilihan mana yang sulit, mana yang mudah, Nabi pilih yang mudah. Udah mudahin aja. Nah ini ya, mudah ya, biar gampang ya, bayar gitu ya. Ah ini bukan mudahkan, ini dosa ini. Ini bukan memudahkan ini, tapi apa? Itsman, dosa. Yang namanya memudahkan itu ya tadi. Tetap ngikutin apa? Aturan. Tapi apa? Kasih tahu sama dia. Nih syaratnya ini. Kalau nggak ada ini maka nanti yang ini. Kalau nggak ada ini nggak ini. Kalau umpamanya misalnya ini nggak ada ya Pak ya, aktenya nggak ada misalnya, Bapak bisa pakai ijazah. Kalau ijazah nggak ada bisa pakai ini. Gitu dikasih tahu semuanya di awal. Tolong dipenuhi dulu semuanya. Nanti kalau sudah lengkap baru kembali ke sini. Jadi Bapak nggak bolak-balik ya. Fotokopinya ini masing-masing sekian, ini sekian. Ada catatannya udah ada. Tinggal di print out kan nih Pak. Tolong dibawa, dilengkapi dulu. Bolak-balik dari pagi sampai siang bolak-balik nggak kelar-kelar. Allah. Itu tadi pakai rumus, kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah, itu rumusnya itu. Maksudnya dibalik. Kalau bisa dipermudah ngapain apa? Dipersulit. Nah, ini kan bagus kalau ini Bapak nanti kesini lagi, jangan lupa ini dilengkapi dulu. Nah, jadi bisa langsung diproses tuh. Kan orang jadi senang. Oh iya terima kasih tuh. Enggak, pulang nih, belum fotokopi ini dulu. Pulang nih fotokopi, balik lagi. Wah ini fotokopi lagi ini. Yang ini belum tuh dia tuh. Allahu Akbar. Ya, kelihatannya hal itu hal yang kelihatan untuk sebagian orang hal yang sepele. Tapi itu ternyata dampaknya sangat bagus sekali kalau memang mau ditunaikan. Jadi yang jadi masalah itu tadi. Mau nggak dia memudahkan? Tugasnya para petugas itu kan untuk memudahkan, bukan mempersulit. Ya, ini juga nih udah mulai hilang nih di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau yang dia kenal iya dia mudahkan. Kalau yang nggak kenal apa? Dipersulit. Kalau yang dia kenal bukan cuma dimudahkan, dilanggar aturan. Sebagiannya. Kalau yang dia kenal apa? Bukan cuma dimudahkan, dia apain? Dilanggar aturan. Allahu Akbar. Ini bukan sifat yang baik, akhlak yang baik. Jadi memudahkan tuh begitu. Kalau emang dia ngelanggar ya dihukum, tapi dimudahkan, dikasih tahu. Nih cara ngurusnya begini, cara menyelesaikannya begini, gitu. Itu namanya memudahkan. Bukan Pak daripada Bapak susah-susah ya ke pengadilan, mendingan kita damai di sini. Itu nggak memudahkan, ngelanggar aturan yang itu. Gitu ya. Itu tidak memudahkan, tapi apa? Melanggar aturan. Kalau yang memudahkan tuh Bapak kena tilang ya, Bapak bisa bayar lewat ATM, nomornya ini ya, silahkan ditransfer, nanti bukti transfernya dilampirkan ketika Bapak mau mengambil surat Bapak yang kami tahan. Bapak bisa transfer ke bank yang ini, nomor transfer ini. Gitu, itu namanya memudahkan. Atau kalau yang Bapak mau langsung nanti datang ke pengadilan, atau datang lewat transfer Pak, jauh lebih mudah. Itu namanya mengapa? Memudahkan. Pelanggaran tetap pelanggaran. Tetapi memudahkan, dikasih tahu nih cara bayarnya ke sini, dendanya dibayarkan ke sini, lewat transfer juga bisa, ini banknya, ini transfer ke sini. Gitu namanya memudahkan. Ya bukan, ya daripada Bapak susah, ya kan? Pengadilan lama lagi, nanti apalagi ditakut-takutin nanti Bapak dendanya paling besar maksimal 500.000, mendingan di sini 100.000. Ya. Itu bukan memudahkan, namanya melanggar aturan.
Gitu ya. Jadi harus jelas ini. Bedakan antara memudahkan dengan melanggar aturan. Jangan disamakan. Makanya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau melanggar aturan, enggak mau. Memudahkan tapi pilih yang mudah tapi tidak melanggar aturan. Yang memudahkan itu tadi contohnya ya. Jadi misalnya nih ada coba sekarang masalahnya begini. Kenapa sebagian orang atau sebagian kita ketika berurusan dengan hal-hal seperti ini merasa dia sulit? Faktor yang pertama, dia tidak tahu prosesnya gimana. Betul? Betul. Yang kedua, pas nyampe di tempat nggak dikasih tahu juga prosesnya. Tuh, akhirnya dia ngerasa, bolak-balik ribet nih, tuh kan? Iya. Tapi kalau dia tahu, oh gampang aja ternyata, karena dia tahu apa saja yang harus dipersiapkan, dia tahu semuanya, dikasih tahu, diinformasikan. Itu bedanya, coba antum perhatikan. Itu bedanya antara petugas, sebagian tentunya nggak semuanya, sebagian petugas dengan sales tuh apa aja dilayani sama dia. Ya Pak, kami bantu Pak, nggak usah khawatir, pokoknya kami bantu. Bapak ini nanti ini begini, nanti kami yang proses tuh. Sales. Tahu sales? Nah, saya nggak nyebut calo. Sales pokoknya itu. Calo. Dia memang tugasnya ngejual itu. Iya kan? Dia nggak dapat komisi kalau apa yang dia tawarkan nggak kejual. Nggak ada yang beli. Makanya Bapak nggak usah khawatir, ini mudah, registrasinya mudah, gampang. Tuh lihat dia, dari awal dia udah begitu. Ya Pak ya, ini registrasinya mudah, registrasinya gampang. Nanti saya bantu, kita bantu begini cara customer service, CS. Anda datang, disapa ya enggak? Assalamualaikum, selamat pagi, silahkan duduk Pak, ada yang bisa kami bantu gitu. Ini Mbak, ini saya, ini caranya begini Pak, gampang. Bapak tinggal daftarin aja. Coba sini handphone Bapak saya bantu tuh. Coba antum datang ke customer service tuh. Ya? Ini dibantu customer service bank dan kami bantu Pak daftarin lewat ini. Itu dibantu semua sama dia, dimudahkan enggak? Melanggar aturan enggak? Enggak, dimudahkan. Caranya begini Pak. Bapak enggak ngerti, amanah handphonenya sini saya bantu. Masya Allah. Tuh. Tapi giliran antum datang ke beberapa lembaga pemerintah dan seterusnya ke kelurahan, ribetnya enggak ketulungan, ribet. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berubah. Ribetnya. Datang mestinya dikasih tahu, Pak, Bapak udah ngerti caranya? Belum Pak, ini caranya misalnya. Belum Pak, ini caranya begini. Ini Pak, Bapak penuhi dulu ya ini persyaratan-persyaratannya ini semuanya. Jadi nanti Bapak pas kembali lagi semuanya bisa diproses semua, Bapak nggak bolak-balik. Kan seneng tuh dia, seneng nggak dia? Seneng, makasih Mbak, ya tuh langsung dia urus, hatinya seneng setidaknya. Ini nggak datang, kurang nih gitu ya. Kurang apaan Pak? Kurang nih fotokopi sekian. Oh iya fotokopi dia. Udah semangat kan, udah seneng. Alhamdulillah cuman kurang ini, balik lagi. Ininya belum. Mana ininya belum ada nih. Belum lengkap ini, belum lengkap. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kenapa nggak dijelasin semuanya? Tuh. Datang ke KUA, udah semangat mau nikah nih, Ya, datang ke KUA selamat menikah. Gimana nih? Ini kurang ini. Kalau memang dia ngerti nih, petugasnya ngerti. Oh, ini berkasnya kurang ini, berkas pengajuan untuk pencatatan pernikahan, persyaratannya ini, surat keterangan dari RT, keterangan dari RW, lalu kemudian dari ini, kelurahan dan seterusnya, fotokopi KTP-nya, kemudian dan seterusnya, ya, foto, pas foto sekian. Nanti disiapkan dananya, nanti ditransfer. Semuanya lengkap. Dikasih tahu kan nih. Mas ini nanti datang lagi daftar bawa ini ya, kelengkapannya semuanya dilengkapi. Kan seneng lah, dia pulang langsung dia urus tuh. Nggak ada calo lagi nih kalau udah begini. Namun nampaknya sengaja dipersulit biar supaya calo nggak kehilangan pekerjaan mungkin ya. Hah? Tahu aja para calo kebuka ini. Iya, lah kalau orang semuanya ngerti begitu, aduh calo nggak ada kerjaannya Pak Ustadz katanya. Ya, karena sebagian orang jadi males gitu karena apa? Mundar mandir ribet banget. Akhirnya apa? Ya udah calo. Bayar nggak sama calonya? Bayar. Padahal sebenarnya untuk ngurus itu semua nggak ada biaya, bayar apa nggak ada.
Nggak ada. Antum nikah datang berkas lengkap, bawa masuk, ketemu penghulu dan seterusnya, duit transfer lewat bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Gitu. Ada perbedaannya. Kalau di rumah di hari libur beda dengan langsung di kantor akad nikah. Di rumah hari libur transfer 600.000. Wow, sampai kudu apal yang begitu-begitu. Iya. Ini mudah. Gitu. Yang susah tuh negosiasi sama calon mertua, itu yang susah itu. Jadi sama KUA mudah. Ya, sama KUA-nya mudah insyaallah. Urusan pencatatan pernikahannya. Yang susah tuh negosiasi sama calon mertua, itu yang susah negosiasinya. Mau nggak dia dibikin sederhana tuh? Dia nggak mau itu. Itu yang susah. Ya, nah, makanya tadi termasuk juga dalam bab itu pernikahan. Kalau memang bisa dimudahkan, kenapa nggak dimudahkan? Kenapa sih harus dipersulit? Orang sampai akhirnya sulit. Aduh, pusing mau nikah gimana? Biayanya nggak ada, kudu segini. Tadi gitu. Kalau dihitung KUA cuman berapa? 600.000. Mas kawin ya 2 juta lah, lumayan lah, mau lah cincin itu ya. Ya 1 gram 2 gram lah ya, 2 juta lah. Terus bikin walimah, makan-makan tuh kalau kayak akikah kambing 1 2,5 juta udah dapat, yang bagus 3 juta lah ya kalau kambing 1. Kambing 2 6 juta. 10 juta udah nikah lah itu dah. Udah nikah itu 10 juta udah. Ya, mau lebih irit lagi tadi kambing 1 aja berarti ya 6 juta lah nikah lah, 6 juta lah. 6 juta nikah antum. Hah? Ya tadi yang Anda bilang ini gampang negosiasi sama calon mertua yang enggak ketemu ini. Bapak antum nikah 6 juta itu ya. Iya, jadi ini mudah yang ininya negosiasi sama calon mertuanya ini yang pusing ini, susah ini. Kata calon mertua 6 juta mau nikahin anak saya, enak aja kamu gitu kan. Nah. Lalu kemudian juga didatangkan athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan di antara kalian akhlak kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki bagi kalian. Jadi ini perkataan Abdullah bin Mas'ud tapi sahih. Sampai kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi kata para ulama ini hukumnya hukum marfu. Artinya hukum marfu, sahabat Abdullah bin Mas'ud nggak mungkin bicara begini atas dasar pemikirannya sendiri, melainkan datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah membagikan kepada kita akhlak kita sebagaimana Allah bagikan rizki. Allah bagikan akhlak kita kepada kita sebagaimana Allah bagikan apa? Rizki. Berarti di sini akhlak itu ada yang jibiliyah. Jibiliyah itu memang sudah tabiat Allah tanamkan pada diri kita. Yang baiknya berapa, yang buruknya berapa, ada udah dibagi. Tetapi apa kemudian kita tidak berusaha memperbaiki diri kita? Jadi yang misalnya ada yang buruk-buruk terus diperbaiki, ya tetap harus belajar untuk memperbaikinya. Karena Nabi SAW sabdakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan belajar, mendapatkan sifat yang baik itu ya harus dia berlatih. Tahallum itu artinya dia berlatih, belajar. Jadi bukan berarti ya udahlah namanya akhlak udah dibagi oleh Allah kita nggak usah berusaha, ya keliru ini. Namanya akhlak sudah dibagikan oleh Allah sebagaimana rizki, udah nggak usah usaha. Rizki juga udah dibagiin oleh Allah, jadi kita nggak usah usaha. Benar nggak begitu? Tidak benar. Sebab tetap diambil, ditempuh sebab. Ya, sebagaimana sekarang ini ada lagi ramai penyakit, virus, sebab kita ambil, jaga kesehatan dan seterusnya, sebab tetap diambil. Begitu ya. Jadi bukan berarti kemudian tidak mengambil sebab. Wa innallaha ta'ala yu'til mal man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Nah, penting nih. Urusan harta bukan hanya orang beriman yang Allah kasih. Orang kafir dikasih enggak? Dikasih. Banyak enggak? Banyak, banyakan dia malahan.
Kenapa? Kalau Allah berikan kepada orang kafir juga harta bahkan lebih banyak. Karena memang urusan harta Allah kasih kepada siapa aja. Yang Allah cintai, yang Allah nggak cintai semuanya dikasih. Wala yu'til imana illa may yuhib. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada yang Allah cintai. Maka alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin karena diberikan iman. Kalau cuma diberi harta nggak diberi iman, itu mah bisa jadi Allah memang nggak suka sama dia, kasih aja. Tapi kalau iman tidak diberi kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan anugerah juga orang diberi iman juga, diberi harta juga. Tapi yang seperti ini sedikit banyak. Ya Allah kasih keimanan juga, Allah berikan harta berlimpah juga. Yang kayak begini banyak sedikit? Sedikit. Karena nggak semuanya juga dia beriman bagus terus ngelola harta bener. Nggak semua begitu. Maka seringkali termasuk bagian yang penting adalah kompetensi seorang mukmin adalah mampu mengelola harta dengan baik. Nah ini yang seringkali dilupain. Mampu mengelola harta dengan baik. Ini maksudnya bukan berarti dia harus kaya raya, enggak ya. Karena yang namanya mengelola harta itu bukan cuma orang kaya. Orang miskin kelola harta enggak? Kelola harta. Di kemampuan mengelola harta dengan baik. Sebab ada orang, perhatikan. Ada orang dia alhamdulillah salatnya bagus. Orangnya tabiatnya aslinya jujur orangnya. Tapi giliran dikasih amanah harta, lalai dalam mengelolanya. Bukan dia bermaksud mau curang, bukan dia bermaksud mau khianat, tapi lalai dalam pengelolaannya. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Dia orangnya jujur, Pak, nggak bohong. Tapi dikasih amanah harta tiba-tiba habis gitu aja, nggak ada rupanya dan bisnis nggak jalan. Kemana? Nggak tahu kemana. Loh, Anda ada catatannya nggak? Nggak, lupa, nggak saya catat. Dia nggak ada niat nipu, khianat, nggak ada, tapi teledor. Ada nggak yang begini? Ada. Dia nggak ada niat curang, nggak ada niat menggelapkan uang temannya, nggak ada Ustaz, saya nggak ada niat begitu. Iya, antum nyatet nggak? Enggak. Lah ya ini masalahnya ini. Iya Ustaz, saya nggak pakai apa-apa Ustaz. Antum catat nggak pengeluaran yang antum catat nggak dipakai buat apa aja? Enggak, ya itu namanya teledor. Nggak pandai berarti antum nggak cakap mengelola harta. Bukannya antum nggak jujur bener, cuman teledor. Dipakai buat apa nggak kecatat? Nah namanya orang kan lupa ya, lupa. Ini ada orang pernah terjadi ini dia kerjasama. Ada salah seorang ikhwah bekerja sama. Yang satu dia punya bisnis dagang, kalau tidak salah waktu itu dagang buah apa itu ya. Lalu kemudian ada invest. Ya udah saya invest, kita mudharabah ya. Antum yang kelola uangnya, belanjain buah-buahan lalu antum jual, nanti hasilnya bagi jadi dua, bagi hasil. Yang satu modal uangnya, tadi investornya, yang satu modal keahlian memutar uang itu dengan bisnis yang sedang dia jalankan dan dia geluti. Ternyata apa? Duitnya habis, dagangan juga habis. Kok bisa? Saya nggak pakai apa-apa. Coba datang ini, bertikailah dua orang ini datang. Gimana Ustaz? Nah sekarang saya tanya, antum berapa investasinya? 50 juta Ustaz. Nah sekarang antum pakai buat apa aja? Disebutin. Saya aneh yang catat. Ini sudah antum sebutkan semua? Sudah. Antum belanjanya berapa ini buah? Sekian, busuk semua Ustaz. Nah itu antum gak pantau langsung? Enggak, itu namanya lalai saya bilang itu. Jadi antum gak bisa ya gimana lagi duitnya habis, gak bisa antum begitu. Walaupun antum tidak niat jahat, tidak niat buruk, tapi sebab kelalaian antum menyebabkan kerugian pada pihak investor. Antum tidak pantau buahnya, bagaimana kualitasnya dan seterusnya. Tiba-tiba nyampe udah busuk dan seterusnya. Nggak bisa dikembalikan, nggak bisa di return dan seterusnya. Padahal mestinya harusnya bisa ini. Nah, itu namanya antum lalai. Kita tidak nuduh bahwa antum mau curang dan sudah tidak, tapi lalai yang menyebabkan kerugian.
Jadi gimana? Antum tetap bertanggung jawab mengembalikan uangnya karena lalai. Lo katanya rugi ditanggung bareng Ustaz dalam bab mudharabah. Bener kalau antum tidak lalai. Setelah diaudit ternyata lalai, ya harus antum bertanggung jawab karena antum lalai. Gitu, ini penting. Karena itu tadi ada orang tadi ya dia nggak ada niat pengen curang tapi lalai. Lalu kemudian, faman dhanna bil mali ayunfiqahu. Siapa orang yang mulai kikir terhadap harta, tidak mau menginfakkan. Wa khafa al-aduwa ayyujahidahu, dan dia takut berjihad melawan musuh setelah diserukan oleh pemimpin untuk berjihad, dia jadi enggak mau berangkat jihad. Wa habal laila ayyukabidahu, dia takut malam hari melaluinya. Ini ada orang yang kadang malam aja takut dia. Sama malam aja apa? Takut. Ini gimana ini? Sama malam aja takut. Gitu ya. Wahabal laila ayyukabidahu, menghadapi melewati masa malam aja takut. Siapa orang yang sudah mulai kikir sama hartanya, enggan berangkat berjihad ketika sudah diserukan untuk berangkat, lalu kemudian malam aja takut, falyukthir min qawli la ilaha illallah, hendaklah dia memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, wa subhanallah dan subhanallah, walhamdulillah dan alhamdulillah, wallahu akbar dan Allahu akbar. Ini artinya bahwa terkadang kita itu dihinggapi oleh penyakit-penyakit seperti kikir. Terkadang kita dihinggapi penyakit seperti penakut, pengecut. Terkadang kita dihinggapi dengan apalagi penyakit yang ya macam-macam. Ya, maka cara mengobatinya adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah berikan pada dirinya kelapangan hati, sehingga tadi ketakutannya, kekikirannya jadi hilang. Jadi kenapa dia mesti banyak-banyak berzikir dan memahami makna dari la ilaha illallah, kemudian alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Mau dibalik juga enggak apa-apa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dibalik juga enggak apa-apa. Kalau di sini kan la ilaha illallah duluan. Perkataannya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, la ilaha illallah dulu. Lalu kemudian subhanallah, lalu kemudian alhamdulillah, lalu kemudian Allahu akbar. Kenapa? Karena ini tadi, siapa orang yang banyak dia mengucapkan kalimat-kalimat ini dengan mentadabburi maknanya, maka kikirnya jadi hilang. Tadi alhamdulillah, syukurnya jadi besar. Syukurnya jadi banyak. Dengan dia menyebut Allahu akbar, Allah Maha besar, maka rasa takutnya jadi hilang. Jadi hilang. Lalu kemudian dia pun terdorong untuk taat kepada Allah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, karena memang tidak ada yang diibadahi dengan hak melainkan hanya Allah. Lalu kemudian dia pun mensucikan Allah subhanallah, karena tadi tidak ada memang yang paling sempurna, yang tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada aib, melainkan Allah. Termasuk di dalamnya juga dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dia lakukan, yang dia infakkan, yang dia kerjakan dari amal saleh, tidak akan disia-siakan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan di dalamnya terdapat faedah bahwa zikir bisa mendatangkan manfaat, menghilangkan kekikiran, menghilangkan kefakiran juga. Fakir itu rasa nggak punya apa-apa, padahal Allah berikan dia sudah banyak. Menghilangkan ketakutan, menghilangkan pengecut menghadapi musuh dan kenyataan. Ini kan hari ini banyak orang yang kayaknya nggak sanggup menghadapi kenyataan. Iya, baru flu pilek bunuh diri dia, udah takut kena corona. Tak ada kan kejadian tuh di mana itu dia padahal baru flu pilek baru diduga belum beneran, dia saking takutnya akhirnya dia bunuh diri. Dia takut menghadapi kenyataan. Gitu ya. Oh, sangat takut menghadapi kenyataan. Dan makanya dengan berzikir dia jadi
Sama kayak orang takut sama malam. Coba, malam apa yang ditakutin coba? Gelap. Apa Anda diterkam sama itu malam? Gitu ya. Jadi itu agar supaya dihilangkan tuh. Jadi dengan zikir dihilangkan rasa takut. Asalkan, kata Imam Al-Qayyim, zikir itu jadi bermanfaat buat kita asalkan yang pertama sesuai tuntunan. Yang kedua, memahami maksud dan makna yang dikandung dari zikir tersebut. Kita faham artinya apa maknanya. Sesuai lisan dengan hati. Sesuai, yang ketiga apa? Sesuai apa? Lisannya dengan apa? Hatinya. Jadi lisannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu mestinya hatinya ya mengagungkan Allah, membesarkan Allah, takut hanya kepada Allah, memuliakan Allah. Itu mestinya. Jadi kadang lisannya Allahu Akbar tapi hatinya lain. Jadi akhirnya masih takut-takut aja. Karena berbeda antara lisan dengan hatinya. Bisa jadi dia sudah tahu maknanya tapi nggak sesuai antara lisannya dan hatinya. Nah itu makanya akhirnya tidak mendatangkan dampak dan manfaat pada dirinya zikir yang dia baca disebabkan karena itu. Ya, jadi tidak mendatangkan manfaat zikirnya karena apa? Ia tidak melakukan hal itu dengan sebenar-benarnya. Dan 4 kalimat ini adalah kalimat yang utama. Ya. Kalimat yang utama yang di dalam athar ini disebutkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa siapa orang yang udah mulai faqih, udah mulai kikir, udah mulai takut berjumpa dengan musuh, udah mulai takut sama malam hari, ya, malam saja takut, maka hendaklah dia memperbanyak membaca zikir yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Ya, kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz mengenai vegetarian? Ada yang sedang viral mengatakan lebih baik jadi vegetarian dan tidak minum susu sapi. Apakah kita boleh jadi vegetarian karena saya khawatir bertentangan dengan syariat Islam, yaitu jangan mengharamkan yang Allah halalkan. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwa pertama tentang masalah vegetarian ini bagaimana? Ya jelas kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, jelas itu. Jelas. Tidak diperkenankan kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tetapi ada rumus yang kita sering lupa. Rumus tidak berlebihan. Kul washrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi ma saraf wala ma khillah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah dengan tidak berlebihan, melampaui batas, dan tidak juga disertai dengan kesombongan. Jadi Anda makan daging boleh, tapi tidak berlebihan. Masa makan daging tidak boleh? Syariat bolehkan. Makan daging kambing boleh, tapi tidak berlebihan, dan seterusnya. Rumusnya kan begitu ya. Rumusnya seperti itu. Tidak berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging kambing, makan. Minum susu kambing, minum. Susu sapi, minum. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan kurma, makan. Roti gandum, ya makan juga. Tapi tadi sudah kita katakan tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nah, yang jadi masalah sekarang tuh terkadang bukan semata-mata hanya susu sapinya aja. Yang jadi masalah sapinya dikasih makan apa sama dia.
Disuntikin apa tuh sapinya sama dia? Suntikin hormon lah, atau kasih makanan yang nggak, itu bukan susu sapinya, tapi sapinya sudah diberi pakan dan disuntiki sesuatu yang tadi akhirnya menjadikan kualitas susunya jadi apa? Jadi buruk. Bisa dibedakan ini ya. Ayo, agar kita paham. Sama kayak tadi, makan daging boleh, tidak berlebihan. Lah sekarang daging olahannya modelnya apa? Gitu kan? Diolahnya bagaimana? Dikasih campuran apa? Ya? Nah, itu juga yang harus kita pahami itu. Jadi jangan sampai kita salah memahami ya. Lalu akhirnya dipukul rata. Nggak boleh makan daging. Ya enggak usah begitu. Sekarang buah-buahan saja sebagiannya sudah pestisida, ya betul enggak? Sayur-sayuran juga sama, sebagian disemprotin pestisida dan seterusnya yang membahayakan, betul enggak? Jadi sebenarnya ini permasalahannya adalah bagaimana orang mengelola, mengatur cara makannya dengan baik. Mau berdisiplin. Gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak puasanya juga. Kan gitu ya. Banyak berpuasanya juga. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katakan bahwa kami ini tidak makan gandum 3 hari berturut-turut, tidak. Jadi misalnya hari ini makan gandum, roti gandum. Besok makan roti gandum. Besoknya lagi kurma udah. Enggak, roti gandumnya tidak makan. Artinya bahwa tetap makan namun diatur sedemikian rupa, dikendalikan, tidak berlebihan. Nah, baik. Sekarang meningkat. Ada satu makanan yang oleh sebagian orang tidak cocok dengan tubuhnya. Misalnya tadi, kalau makan daging tubuh saya jadi begini. Itu bukan faktor makanannya, tubuh kita yang udah nggak beres. Jadi kemudian kita mengatur pola makan kita bukan karena makanan itu yang haram, tapi karena tubuh kita yang apa? Yang nggak beres, nggak benar. Atau ya tadi ada hewan, sapi halal sebenarnya secara zatnya, kambing, tapi disuntikin hormon. Ayam tuh kan ya, ayam sekarang kan ada sebagian ayam biar cepet gede segala macam disuntikin apa? Hormon lah segala macam biar cepet gede, biar cepet gemuk. Ini kan yang kemudian jadi masalah. Dia tidak tumbuh secara alami. Gitu. Itu ya, ini jawaban saya memang global karena kita sedang tidak menunjuk siapapun si fulan, si alan, enggak. Kita sedang tidak mempersalahkan siapapun si fulan dan si alan, enggak. Tetapi kita sedang melihat ini sebenarnya problemnya ada di mana. Susu sapi pada dasarnya enggak ada masalah. Cuman sapinya yang zaman sekarang dikasih makan apa tuh? Disuntikin hormon apa dia? Nah itu kan nanti jadi masalah. Kualitas susunya jadi enggak bagus. Nah, kita tidak haramkan susu sapi dan tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bisa difahami ini ya? Nah itu. Ini bisa difahami. Jadi kita sedang tidak menunjuk siapa orang person dan seterusnya. Tapi itu tadi mesti dilihat ini ya sama kayak ikan. Ikan bener bagus. Tapi kalau udah dikasih macam-macam tuh ikan biar merah dicat merah tuh ikan kan ada tuh. Ya kan itu namanya sudah ngerusak ya. Itu bukan ikannya tapi karena perbuatan manusianya juga itu yang akhirnya membuat ikannya kualitasnya jadi buruk. Misalnya katanya ini ikan yang ada di perairan sekitaran Jakarta ini itu merkuri melulu isinya. Karena airnya sudah terkandung merkuri dan seterusnya. Ya kan itu kan karena bukan ikannya berarti faktor perbuatan manusianya. Sama kayak tadi kita sudah sebutkan sayur, buah-buahan, bukan itunya disuntikin pestisida, disuntikin hormon apa dan seterusnya. Nah, itu kan berarti perilaku manusianya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ya tadi keburukan-keburukan itu. Ya jangan jadi anti. Ya jangan antum anti, sesekali makan. Cuman ya tadi pilih kualitas dagingnya yang bagus. Ya ikannya yang fresh, yang bagus. Ya beda tadi kalau memang ternyata kita ada satu penyakit misalnya yang lalu kemudian dengan sebab penyakit itu kita tidak memakannya, itu bukan anti karena tubuh kita yang memang ada apa? Ada masalah, Allah alam enggak apa-apa itu. Tapi kemudian sampai akhirnya enggak sama sekali dan seterusnya.
Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sehat tuh ya, sehat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sehat. Tapi tadi makanya diatur apa? Polanya. Udah cukup gitu aja, diatur polanya sudah cukup insyaallah. Tidak lantas kemudian tidak sama sekali. Teman, kadang kan sebagian kita kan kalau udah doyan tiap hari. Itu yang jadi masalah. Antum mentang-mentang hobi jeroan tiap hari, pagi siang sore malam makan jeroan melulu. Ya Allah, ya Rabbi, ini udah melampaui batas ini antum. Ya, sudah melampaui apa? Batas. Kebanyakan yang susah dikendalikan yang melampaui batas ini. Lalu kemudian pas giliran diingatkan, wah itu kan halal, antum jangan dong mengharamkan yang halal. Enggak haramin, antumnya udah kelewat batas. Nah itu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah saya berdosa saya dalam proses perceraian kalau saya tidak memberikan surat panggilan pengadilan agama kepada mantan suami karena dia punya etika tidak baik. Bila nanti proses pengadilan berjalan, ia akan mempersulit padahal kami dalam agama sudah resmi dan mantan mempunyai akhlak yang buruk, maka apakah saya berdosa bila saya tidak memberikan surat panggilan pengadilan agama kepadanya? Terima kasih atas jawabannya. Naam, ya semestinya itu tadi. Jadi ini ada hal yang perlu kita fahami ya. Di dalam syariat, ketika seorang suami sudah mengatakan kepada istrinya, misalnya, saya ceraikan kamu, jelas, redaksinya jelas, maka secara syar'i telah jatuh talak. Gitu ya. Secara syar'i telah jatuh apa? Talak. Walaupun pengadilan belum memutuskan dia talak, tapi ketika suami sudah katakan saya cerai kamu, jatuh talak enggak? Jatuh secara syar'i. Secara syar'i sudah jatuh. Lalu kemudian ini nanti kalau ada perdebatan lagi, tapi ada sebagian para ulama bahwa talak itu harus di depan pengadilan. Ya betul. Tetapi secara syar'i jelas sudah jatuh ini. Bagaimana kita kemudian menggugurkan ini sedangkan syariat menyatakan ini sudah jatuh? Iya, kitab-kitab para fuqaha sudah menyatakan ini sudah jatuh. Karena dia telah mengucapkan kalimat yang sarih, jelas, tegas, tidak ada lagi mengandung makna yang lain. Nah, idealnya sebenarnya pengadilan itu hanya mengesahkan dan mengeluarkan surat saja. Idealnya. Tetapi di pengadilan kita itu belum dinyatakan jatuh sebelum melalui proses, kadang prosesnya sampai 3 bulan. Jadi misalnya ada suami bilang saya ceraikan kamu, lalu kemudian naik ke pengadilan, itu enggak langsung dinyatakan cerai oleh pengadilan, tapi dia proses dulu, kadang lama, 3 bulan, sampai akhirnya ketok palu, 3 bulan baru dikeluarin surat apa? Cerai. Padahal secara syariat dia udah habis masa iddahnya. Benar enggak? Kan dia 3 bulan yang lalu suaminya udah bilang saya ceraikan. Proses pengadilan 3 bulan. Masa iddah udah kelar belum secara syar'i? Sudah selesai. Tapi surat cerai baru apa? Baru keluar. Sehingga mestinya secara syar'i si wanita ini sudah bisa menikah lagi dengan laki-laki lain kalau mau nikah lagi. Tapi ketika diajukan, pas surat cerainya diajukan ke kantor urusan agama, loh ini baru cerai, belum bisa nikah, kudu nunggu 3 bulan lagi. Berarti jumlah totalnya 6 bulan dia nunggu. Kan udah kelewat masa iddahnya 3 bulan 6. Karena berhubung tanggal yang di surat atau di akta cerainya masih belum berusia 3 bulan menurut kantor urusan agama. Akhirnya mundur lagi. Nah itu problem pertama. Problem yang kedua, semestinya seorang suami ketika dia sudah mengatakan saya cerai kamu, dia yang mengerti ilmu, itu sudah jatuh talaknya. Sudah jatuh cerainya. Nah, terus suami yang benar ini, dialah yang maju ke pengadilan untuk memproses perceraian, dia yang menanggung biayanya. Itu yang benar begitu. Jadi suami belajar latihan biar tahu ilmunya. Jangan cuman latihannya saya terima nikahnya doang. Tapi yang bab ini enggak latihan. Nggak belajar, latihannya cuma ngapalin saya terima nikahnya doang, giliran bab talak nggak ngerti dia, ini rusak ini. Jadi semestinya dia ketika dia sudah mengatakan saya cerai kamu dan ternyata dia tidak ada keinginan untuk rujuk, gitu ya, masih diberi masa tangguh lah 3 bulan silahkan.
Kalau ternyata dia tidak ada keinginan untuk rujuk kembali, silakan dia memproses administrasinya di pengadilan. Suaminya yang ngurus, bukan istrinya yang ngurus. Suaminya yang ngurus dengan biayanya sendiri, sehingga kemudian si istri bisa menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddahnya selesai. Secara resmi kenegaraan juga dia bisa melakukan hal itu. Itu yang dimaksud dengan fa imsakun bima'ruf. Kalau memang Anda mau tetap bertahan dalam pernikahan, ya dengan cara yang baik, au tasrihun bi ihsan, atau berpisah juga dengan cara yang baik. Bukan kayak begini, nikah mau dipertahankan tapi tidak menunaikan kewajiban dan tidak memperhatikan tanggung jawab, tapi giliran mau cerai dipersulit. Begitu. Maka wallahu a'lam, apabila memang didapati dia hendak mempersulit perceraian, ya dalam masalah ini ya tidak ada masalah, dia tidak diberikan suratnya. Kalau memang betul seperti itu ya faktanya ya. Sehingga kemudian agar proses perceraiannya segera diproses. Udah, jadi kalau nikah dengan cara baik-baik, maka berpisah juga dengan apa? Baik-baik. Itu baru laki-laki yang betul-betul mengamalkan ajaran agamanya. Begitu. Lah yang lebih sulit lagi, ini banyak kasus di lapangan dan kita ditanyain pusing deh ini. Dia nikah lagi dengan istri keduanya tanpa dicatatkan di KUA. Proses perjalanannya akhirnya pernikahannya kurang harmonis. Istrinya mau minta cerai ke siapa? Ke pengadilan nggak ada surat-suratnya. Suaminya minta menceraikan nggak mau diceraikan. Kewajibannya nggak ditunaikan. Kasih nafkah kalau ingat. Didatangin kadang-kadang. Oh, ini zalim ini. Ini kejadian ini di lapangannya. Suruh ceraiin, istrinya ndak mau. Tetap mau dalam pernikahan. Tapi dalam pernikahan nafkahin seingatnya. Didatangi ya kalau dia lagi ingat, kalau dia lagi, ya mungkin dia karena diam-diamnya itu, karena nggak ngomong juga mungkin. Akhirnya mau datengin harus cari alasan bohong dulu kan, baru bisa datengin istri keduanya. Ini zalim nggak boleh ini. Ini zalim. Makanya ya jangan cuma modal berani bohong, jangan. Ini zulm, ini kezaliman ini. Kalau lebih baik diceraikan kalau begitu, daripada dia dalam kezaliman, dinafkahi kadang-kadang, didatangi, nggak tahu didatengin apa enggak atau kapannya. Ini zulm. Mau minta cerai ke pengadilan, ngadu nggak ada surat-suratnya. Lah ustadz kan nggak bisa memutuskan cerai, bukan ranahnya itu. Ini banyak ini kejadian kayak gini. Ini rusak. Ya, rusak. Maka itu harus diperhatikan. Naam. Bagaimana jika seorang anak angkat dapat warisan? Apakah harus menerima? Enggak bisa nerima warisan. Tapi kalau wasiat bisa. Jadi kalau warisan dia bilang saya enggak berhak, silahkan anak kandungnya yang berhak atau ahli waris lainnya yang berhak. Saya enggak berhak. Kembalikan, enggak boleh, itu bukan haknya. Tapi kalau itu wasiat, dia boleh menerimanya. Wallahu a'lam. Hukum mendengarkan khutbah kan wajib. Bagaimana bila salat Jumatnya di masjid umum? Ya, kalau mendengarkan takut kena syubhat, ya jangan Jumatan di situ, cari tempat lain. Udah tahu begitu. Ya kalau enggak tahu misalnya. Jadi kalau enggak tahu, kita enggak tahu, saya enggak tahu Ustaz. Saya pas datang ternyata ceramahnya aneh-aneh. Udah antum tetap di situ aja udah. Udah di situ saja udah. Dan enggak perlu terlampau dihiraukan itu ya. Ya gitu, enggak perlu terlampau dihiraukan itu. Tapi tetap di situ sebab kalau antum nanti keluar habis waktu Jumatnya. Habis waktu Jumatnya, dan kita masih ya tentunya juga bagian dari hal yang kita perlu bersabar di kondisi yang seperti sekarang ini, karena ternyata tadi ya tidak mudah ya menghindar dari syubhat itu apa? Tidak mudah. Iya, karena itu tadi ceramah kadang aneh-aneh dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kerja di salah satu pabrik melalui yayasan dan harus membayar biaya untuk administrasi. Tapi ketika mendaftar melalui calo, tidak langsung ke yayasan, saya diminta uang. Tapi ketika sekian juta lah, katakan 3 juta. Tapi ketika di yayasan hanya 600.000. Jadi apa hukumnya, Ustaz? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa tadi bicara tentang calo itu tadi, sebenarnya apakah calo itu mutlak tidak boleh? Itu ya. Di dalam pembahasan nanti ada namanya samsaroh atau disebut dengan simsar. Apakah mutlak calo itu tidak boleh? Boleh. Kalau memang itu tadi untuk mempermudah atau membantu orang yang memang tidak sempat, mungkin tidak sempat sendiri dan seterusnya, dia boleh. Tetapi dari awal dia sudah jelaskan bahwa dia boleh mengambil jasa dari jasanya dia, disebutin aja. Jadi ini proses untuk ininya sekian, nah, saya jasanya sekian, gimana Anda setuju atau tidak? Gitu ya. Ya ubahnya seperti ini loh, penyedia jasa itu. Antum perpanjang apa? STNK, ya kan? Dia sebutin, dia hitung sama dia nih. Nih biaya ininya sekian dari sana, perkiraan ya. Perkiraan biaya di sananya di kantor itu sekian. Jasa kami untuk ngurusin punya Anda sekian. Nanti kalau memang ternyata di sananya ada kelebihan, ya kami kembalikan. Jadi dia prediksikan angkanya. Kalau memang ternyata kurang, ya kami minta lagi kekurangannya kepada Anda. Pada dasarnya itu calo juga. Iya kan? Calo juga. Tapi itu tadi, dia memang bahasa kita apa? Profesional. Dia sebutin, ini perkiraan harga Anda untuk ngurus ini sekian, jasa kaminya sekian. Silakan lihat. Gimana, setuju enggak? Kalau nanti memang ada kelebihan kami kembalikan, kalau kurang kami minta lagi. Setuju enggak ini? Ini perkiraannya sekian harganya, ini jasa kami sekian. Oh ya setuju, ya udah. Begitu. Nah, itu juga mirip seperti percaloan gitu kan. Nah, makanya tadi ini, Anda datang ke calo. Cuman kadang yang sekarang itu kan dia enggak nyebutin begitu, tahu-tahu minta aja semaunya. Enggak ada negosiasi kan di situ. Enggak ada negosiasi, pokoknya minta sekian. Nah, kita mengira bahwa memang biaya itunya segitu. Tapi kalau dia detailkan, jasa kami untuk ini, negosiasi misalnya dan seterusnya, kami mondar-mandir sekian jasanya. Biasanya nanti di yayasan misalnya Anda hanya dipotong sekian. Nah, ini sekian, itu sudah termasuk biaya ke yayasan dan juga jasa kami. Setuju enggak? Negosiasi kan? Nah, kalau sudah negosiasi fix, boleh diambil. Iya sama outsourcing segala macam kan begitu ya. Itu. Jadi itu ada negosiasinya tuh. Ya, outsourcing biasanya ngambil dari satu yang dia kenal, yayasan yang dia kenal. Nah, lalu kemudian nanti yayasan cari orang lagi untuk dikumpulkan jadi pekerjanya dalam batas waktu tertentu. Nah, Anda lewat calo, lah calonya ini nyebutin jasanya nggak? Jasa ini sekian berapa dan seterusnya. Mestinya dia sebutkan. Ya, mestinya dia sebutkan. Saya ini punya kenalan yayasan begini sedang cari. Anda mau nggak kerja sana? Nah, saya tapi minta jasanya sekian untuk saya bantu Anda untuk bisa. Mana persyaratan-persyaratannya saya bawa gitu, misalnya. Boleh. Boleh. Cuman ini tadi yang kita katakan, terkadang itu suka enggak fair. Gitu. Dia langsung tembak harga sesukanya, tembak harga semaunya. Nah, ini yang kemudian jadi permasalahan. Ini diantaranya penyebabnya adalah kadang kita terlampau na'udzubillah, lebih mementingkan dunia. Sehingga tidak lagi khawatir terhadap akhirat. Ya, saking itunya akhirnya tembak aja sekian. Nah, kalau yang orang kerjanya gimana? Ya enggak apa-apa, orang kerjanya udah enggak apa-apa, orang dianya enggak tahu ya dianya malah yang dibohongin enggak mana nama itu calo itu. Calonya enggak transparan dan seterusnya. Maka oleh karena itu ya hendaknya kalau memang Anda mau begitu ya sekalian aja. Ini sebenarnya berapa nih biayanya? Terus Anda minta jasanya berapa? Ya negosiasi, karena diantara syarat akad ijarah. Jasa itu kan berarti ijarah ya. Dia sewa, keahliannya, kemampuannya. Adalah
ma'lum al-ujrah. Upahnya jelas. Kita bisa negosiasikan upahnya. Seperti saya misalnya pengen jadi karyawan di satu tempat, lalu interview kan, ditanya nggak kira-kira gaji yang Anda inginkan berapa? Itu kan berarti supaya jelas, maklum ujrohnya, upahnya berapa kira-kira yang Anda harapkan, salary Anda, gaji Anda berapa? Ya kalau dengan posisi yang sekarang saya melamar untuk posisi tersebut dengan job description pekerjaannya, saya harapkan gaji sekian. Nah itu malah profesional itu. Tapi kalau digaji, ya saya berapa aja. Ini malah nggak profesional nih, malah nggak diterima ini perusahaan yang begini nggak diterima. Kenapa? Ini tanda dia kagak pengalaman. Satu. Yang kedua, ini tanda bahwa dia tidak mengerti pekerjaan isinya apa saja yang harus dia tangani dan seberapa besar tanggung jawabnya. Itu kalau antum ngelamarnya ke perusahaan profesional, gaji berapa yang antum harapkan? Ya terserah aja. Malah nggak diterima antum. Kenapa? Karena orang yang interview tahu ini orang berarti nggak pengalaman dan kita nggak mau mempekerjakan orang yang begini tuh. Kalau yang perusahaan bagus malah nggak mau. Ini orang, ini dia mau ngelamar kerjaan apa mau jadi relawan sih gitu? Oh serah ngelamar antum, serah ngelamar langsung. Salah interview nih. Tapi kalau itu perusahaan betul-betul perusahaan yang bonafit bagus, berapa? Terus dia jawab berdasarkan posisi yang ingin saya mengisi posisi tersebut dan beberapa job description yang saya ketahui tentang pekerjaan ini, maka biasanya rentang gaji yang saya ajukan adalah antara sekian sampai sekian. Tuh ini berarti profesional, pengalaman nih orang. Justru yang interview tahu, ini berarti orang. Baik, perusahaan kami menyediakan salary-nya sekian dalam 1 bulan. Anda mau apa tidak? Ya, mau. Jadi. Oh enggak, belum bisa. Karena saya sudah pengalaman di perusahaan ini. Wah, ini makin mahal lagi nih. Apalagi dia bisa nunjukin dia pernah kerja di perusahaan multinasional. Makin mahal nih. Oh iya, perusahaan kami belum mampu untuk menggaji itu. Dia nggak diterima bukan karena dianya nggak kompeten. Perusahaannya yang belum mampu bayar. Ada yang begitu ya. Jadi ini juga perlu kita pahami ya. Ada sebagian ikhwah itu. Jadi ada orang dia bukan nggak diterima oleh perusahaan itu. Perusahaannya yang belum mampu bayar untuk kompetensi dan keahlian yang seperti dia. Mau digaji berapa kita belum sanggup bayar segitu. Yang dibutuhin S1 yang daftar S3. Posisinya ini mestinya berapa gajinya ini dia. Nah itu dalam dunia pekerjaan. Sama seperti juga dunia jasa. Harus juga jelas. Nah ini tadi. Jelas upahnya. Maklum juga pekerjaannya, jasanya apa aja. Gitu ya. Makanya dia sudah ini tidak lagi pakai calo tapi jasa. Karena apa? Detail sama dia disebut. Nih kalau Bapak perpanjang apa Pak? STNK baik, perpanjang STNK ini sekian, pajaknya sekian ya. Jasa kami sekian. Clear semuanya. Itu udah clear namanya jasa tuh. Tapi calo clear enggak? Enggak ada yang clear sama dia. Pokoknya kayak dia ketok aja bahasa kitanya, diketok kita sama dia udah. Jadi memanfaatkan, mohon maaf ini bahasa rada ekstrim. Memanfaatkan kebodohan. Ini orang bodoh nih, saya kerjain 3 juta dibayar. Afwan bukan berarti menuduh yang nanya ini bodoh, enggak nih, jangan salah paham. Loh karena bodoh kan ada yang dimaafkan, emang dia enggak tahu kan gitu. Dimanfaatkan oleh dia dan ini enggak boleh, haram. Memanfaatkan ketidaktahuan, memanfaatkan kebodohan. Sebagaimana juga memanfaatkan kepanikan. Enggak boleh. Orang lagi panik, naikin harganya. Orang lagi butuh karena panik, karena ketakutan, masker, naikin harganya. 10.000 jadi 100.000. Enggak boleh, ini haram. Ini. Kenapa? Oh itu lain, wajar. Dia belinya memang udah naik, lalu dijual tetap dia ambil keuntungan yang sewajarnya, tapi harga jadi tinggi karena memang modal dasarnya sudah tinggi karena kelangkaan barang. Kalau itu wajar. Rasulullah SAW bolehin. Ini enggak, dia barangnya stok udah lama nih. Kagak laku-laku, pas lagi naik buat ikut-ikutan ditinggiin setinggi-tingginya, enggak boleh ini. Tidak diperkenankan. Ya. Tapi kalau memang stoknya sudah langka lalu dia untuk nyetoknya pun sulit dengan harga yang mahal, artinya modalnya juga cukup tinggi.
Dia ambil keuntungan yang sewajarnya, tapi jadi tinggi kalau memang modal dasarnya sudah tinggi, maka itu boleh. Jadi jangan manfaatin orang lagi butuh, lagi ini, oh naikin masker, naikin harga melambung setinggi-tingginya. Tuh, ini memang kalau sudah orientasinya dunia semata ya begini jadinya. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Jadi hendaknya kita tidak memanfaatkan ketidaktahuan orang, kepanikan orang, ketakutan orang, enggak. Gitu ya. Tapi tetap dia mau ambil keuntungan yang sewajarnya, silahkan, diperbolehkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.